Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Syarira Ganti Iswara dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Vidiana Sari SPT MP IPM. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme asam lemak. Pertama, pencernaan, penyerapan dan transport lemak. Penggunaan lemak sebagai sumber energi erat berhubungan dengan metabolisme lipoprotein dan kolesterol. Mamalia memiliki 5-25% atau lebih lipid dan 90% dalam bentuk lemak triacylglycerida atau TAG yang disimpan di dalam jaringan adipose. Hewan, lemak disimpan dalam adiposat. Tumbuhan, biji untuk perkembangan embrio, sumber lemak. Makanan, biosintesis de novo, simpanan tubuh adiposat. Masalah utama, sifat yang tidak larut dalam air. Lemak diemulsi oleh garam empedu, disintetis oleh liver dan disimpan dalam empedu. Dalam empedu mudah dicerna dan diserap. Lalu transportasi, membentuk kompleks dengan protein, lipoprotein. Garam empedu terdiri dari asam empedu yang berasal dari kolesterol. Garam empedu bersifat amfifatik mengemulsi lemak membentuk misel. Lemak dipecah oleh lipase pankreas. Hasilnya penyerapan oleh sel mukosa usus halus. Asam lemak diserap disintetis kembali menjadi lemak dalam badan Golgi dan retikulum endoplasma sel mukosa usus halus. Triacylglycerol atau TAG masuk ke sistem limfa membentuk kompleks dan protein silomikrons beta oksidasi setelah memasuki sel FA masuk ke matriks mitokondria. Kemudian degradasi lebih lanjut. FA diaktifasi dengan enzim fatty acyl-CoA ligase atau acyl-CoA sintase atau tioksinase. Enzim ini spesifik untuk tiap jenis asam lemak medium chain FA, MCFA, short chain FA atau SCFA berbeda dengan LCFA. Biosintesis lipid berupa sintesis asam lemak. Sebagian besar sintesis asam lemak berlangsung dalam sitoplasma sel-sel hepar dan jaringan adiposa. Reaksi dimulai dengan membawa asetil-CoA keluar dari mitokondria melalui toraks sitrat atau sitrat shuttle. Proses di atas menghabiskan 2 molekul ATP. Pembentukan asetil-CoA di sitosol tersebut dirangsang oleh rasio insulin atau glukagon setelah makan karbohidrat. Sintesis triacylglycerol pada hepar dan jaringan adiposa dibentuk melalui senyawa antara asam fosfatidat. Pada sel halus, triacylglycerol berasal dari 2 monoacylglycerol. Lalu jaringan adiposa tidak memiliki glycerol kinase sehingga tidak menggunakan glycerol yang dihasilkan oleh enzim lipoprotein lipase atau LPL. Insulin merangsang pembentukan LPL dan metabolisme glukosa menjadi asam lemak dalam jaringan adiposa. Sintesis fosfolipid. Fosfolipid merupakan golongan senyawa lipid yang mengandung gugus ester fosfat dan merupakan bagian dari membran makhluk hidup bersama dengan protein
glikolipid, dan kolesterol. Fosfolipid terdiri 4 komponen, yaitu asam lemak, gugus fosfat, alkohol, dan mengandung nitrogen, dan suatu kerangka. Fosfolipid yang paling melimpah dalam sel mamalia adalah fosfat idikolin atau PC. Berbagai fosfolipid lain termasuk fosfatidil tanolamin atau PE, fosfatidil dileserin atau PS, sipogomycelin atau SM, kardiolipin atau CL, serta fosfatidilinositol atau PI yang terfosfodilisasi. Turunannya juga merupakan konstituen membran yang penting. Terakhir ada sintesis kolesterol. Kolesterol berfungsi sebagai komponen stabilisasi membran sel, prekursor garam empedu, dan prekursor hormon steroid. Disintesis hampir pada semua sel, terutama hepat dan usus. Prekursor sintesis kolesterol ialah asetil-CoA. Kecepatan sintesis kolesterol ditentukan oleh enzim HMG-CoA reduktase. Enzim ini dapat dihambat oleh obat antihiperkolesterolemia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Baiklah, terima kasih.